Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurjanah dari Piau Transfer semester akhir dengan nomor urut absen 20. Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum tajwid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu idhar halqi, yang kedua idgham bihunah, yang ketiga idgham bilahunah, yang keempat iklab, dan yang kelima yaitu ikfa hakiki. Nah, untuk yang pertama yaitu idhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu hamzah, ha, kho, ain, dan ghoin, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Nah, cara membacanya harus terang atau jelas. Untuk contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf ain. Yauma idzin 'anin na'im. Untuk contoh yang kedua yaitu wa arsala 'alaihim thayran ababil. Di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Thayran ababil, itu untuk contoh bacaannya. Nah, untuk yang kedua yaitu idgham bihunah. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 4 yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacaannya disebut idgham bihunah. Untuk cara membacanya memasukkan dengan mendengung. Untuk contohnya yaitu Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan wawu. Lahabi wa tab, itu ya. Untuk contoh yang kedua yaitu fi jidha hablum mim masad. Nah, di situ ada domah tanwin bertemu dengan mim. Ada juga nun sukun bertemu dengan mim. Hablum mim masad, itu ya. Terus untuk hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bilahunah. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 2 yaitu lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bilahunah. Untuk cara membacanya yaitu memasukkan dengan tidak mendengung ya. Untuk contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Yakul lahu, itu ya. Terus untuk contoh yang kedua yaitu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ro. Mir rusulih, itu ya. Nah, itu untuk contoh bacaan idgham bilahunah. Untuk yang keempat yaitu iklab. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iklab. Untuk cara membacanya yaitu membalik atau menukar. Untuk contohnya yaitu yang pertama wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Min ba'di ya. Untuk yang contoh yang kedua yaitu kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ba.
ya. Untuk yang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, bot, fa, qaf, dan kaf, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Untuk cara membacanya harus samar. Contohnya tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan sin. Min sijil itu ya. Untuk contoh yang kedua, sayasla naran dzata lahab. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan zal ya. Itu untuk contoh ikhfa hakiki. Untuk hukum bacaan tajwid yang selanjutnya yaitu gunnah. Apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah, yaitu harus mendengung. Untuk contoh yang pertama yaitu malikin nas. Nah, itu ada nun tasydid ya. Terus untuk contoh yang kedua yaitu hammalatal hatab. Nah, di situ ada mim tasydid, yaitu untuk bacaan contoh bacaan gunnah. Untuk hukum bacaan tajwid yang selanjutnya yaitu lam ta'rif. Lam ta'rif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idhar qomariyah dan yang kedua idgham syamsiyah. Nah, untuk yang pertama yaitu idhar qomariyah. Apabila ada lam ta'rif atau alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf 14 yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha, maka hukum bacaannya yaitu idhar qomariyah dan membacanya harus terang. Alif lamnya harus jelas ya. Untuk contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ada alhamdu, itu ada alif lam bertemu dengan huruf ha dan alif alamin alif lam, rabbil alamin alif lam bertemu dengan ain. Untuk contoh yang kedua yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf mim, ghairil maghdubi itu ya. Terus untuk lam ta'rif yang kedua yaitu idgham syamsiyah. Apabila ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf selain huruf idhar qomariyah, maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiyah. Cara membacanya harus memasukkan ke huruf syamsiyah atau alif lamnya tidak dibaca jelas. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ada alif lam bertemu dengan ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim ya. Itu. Untuk contoh yang kedua yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ada alif lam bertemu dengan shad. Ihdinas siro, yaitu untuk bacaan contoh bacaan dari idgham syamsiyah. Nah, cukup sekian dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.